Sebuah kendaraan roda 4 mengalami insiden kebakaran saat melintas di ruas jalan tol dalam kota depan Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan, arah Cawang, Selasa malam. Api tampak berkobar hebat hingga menghanguskan sebagian besar badan kendaraan. Diduga api berasal dari korsleting di bagian kelistrikan mesin. Pengemudi sendiri dilaporkan selamat. Aparat kepolisian dan pihak pemadam terlihat melakukan upaya pengamanan dan pemadaman. Akibat peristiwa ini, situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota arah Cawang di sekitar lokasi kejadian mengalami perlambatan. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di kantor perusahaan transportasi berbasis aplikasi di kota Cirebon, Jawa Barat. Pendemo yang berusaha menyegel kantor penyedia jasa layanan transportasi dengan memaksa masuk, namun diadang petugas keamanan. Saling dorong antara pendemo dan petugas keamanan tidak dapat terhindarkan. Bahkan aksi yang sempat memanas tersebut nyaris berujung baku hantam sebelum akhirnya diredam petugas kepolisian. Selain di kantor aplikator, pendemo juga terlibat saling dorong saat menggeruduk kantor Balai Kota Cirebon. Pendemo yang berusaha menemui Wali Kota Cirebon terhalang pintu masuk hingga terlibat keributan dengan pihak keamanan setempat. Pendemo mendesak pemerintah dan wakil rakyat memperhatikan nasib pengemudi ojek online. Salah satu tuntutan pendemo yaitu penghapusan paket hemat berbayar yang jelas melanggar aturan Menteri Perhubungan. Hapus potongan 20% menjadi 10% karena aplikator hanya menyediakan jasa aplikasi, sedangkan semua beban yang ditanggung oleh driver online semua, mitra. Tidak menemui titik terang, pendemo pun berjanji akan kembali beraksi dengan jumlah yang lebih besar lagi jika dalam sepekan tidak ada keputusan terkait tuntutan yang mereka layangkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Seorang dokter kandungan diduga cabuli pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus suap hakim sebesar 60 miliar rupiah. Presiden Prabowo bertemu dengan Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Marturov di Istana Kepresidenan Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi dari berita viral aksi warga kejar dan merusak sebuah mobil minibus berbuatan belasan jerigen BBM di Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, minibus ini menabrak mobil lainnya dan langsung melarikan diri. Segala sadayana ditabrak mobil Fortuner diserempet. Inilah rekaman video amatir saat warga mengejar mobil minibus yang membawa belasan jerigen berisi BBM di Jalan Raya Cianjur Jonggol, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula saat warga kesal dengan ulah sopir mobil minibus yang melarikan diri usai menabrak mobil lainnya. Setelah terpojok di wilayah di Kampung Cijambe, mobil minibus tersebut ternyata sudah ditinggal kabur sopirnya lantaran takut diamuk massa. Warga pun melampiaskan kekesalannya dengan merusak mobil minibus tersebut dan ditemukan belasan jerigen BBM dalam mobil.
mobil tersebut ada kejadian laka lantas di sekitar wilayah Cikalongkulon, tepatnya samping Koramil, menyenggol satu unit mobil Fortuner warna hitam, kemudian mobil tersebut kabur. Nah, sama warga dikejar. Setelah dikejar, masuk ke daerah Warudoyong, di antara perkebunan lah, tidak ada pemukiman, pemilik meninggalkan kendaraan tersebut. Nah, warga geram merusak mobil tersebut. Selain mobil, petugas juga mengamankan belasan jerigen berisi BBM. Kini petugas masih memburu pemilik mobil untuk mengembangkan penyelidikan kasus tabrak lari dan temuan BBM. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Usai diidentifikasi, petugas gabungan menyerahkan 11 jenazah korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata kepada keluarga. Jenazah dimakamkan secara massal di kawasan Dekai, Kabupaten Yahukimo, di Papua Pegunungan. Usai diidentifikasi, tim gabungan Ops Damai Kartens bersama tim Dokes Polri dan DVI Polri menyerahkan 11 jenazah korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata di tambak pas di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga korban menangis usai menerima jenazah sanak saudaranya. Sebelumnya pada tanggal 10 April, petugas telah menyerahkan satu jenazah atas nama Ariston Kaba TKP Pegubin pada pihak keluarga. Karena kondisi jenazah korban sudah membusuk dan tidak mungkin dipulangkan ke daerah asal sehingga dimakamkan secara massal di Dekai Kabupaten Yahukimo. Dari Timika Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Ratusan orang mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.